Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ilmu, yaitu bagaimana cara memanggil ruh uang. Jadi istilah yang saya gunakan adalah ruh, bukan khodam. Karena biasanya ada beberapa yang mengajarkan memanggil khodam uang. Tapi sebetulnya bukan khodam, teman-teman, tapi ruh. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya, di setiap benda yang ada di alam semesta ini, memiliki ruh masing-masing, sehingga mereka bisa berinteraksi, bisa memberikan manfaat untuk kita, dan juga memberikan mudorot. Dan ini merupakan bagian dari hukum alam yang sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan, contoh kecil, kita makan nasi. Sekilas, nasi tidak memiliki ruh, tidak memiliki nyawa, tapi hakikatnya dia memiliki nyawa. Pada saat nasi itu kita sia-siakan, kita buang begitu saja tanpa kita manfaatkan, maka itu akan mempengaruhi kepada rezeki kita masing-masing. Artinya rezeki kita menjadi seret, menjadi berkurang karena tidak menghargai nasi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, si nasi tersebut enggan untuk datang dan menyatu dengan kita. Nah, itu contoh kecil dari benda yang ada di alam semesta. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah uang. Perlu diketahui, uang memiliki ruh, karena uang ini diciptakan untuk alat tukar, sehingga dia memiliki harga selevel dengan sesuatu yang kita beli. Walaupun masih di zaman purba, manusia belum menggunakan mata uang, tapi nilai barter atau tukar terhadap benda ini memiliki nilai, teman-teman. Sehingga mata uang atau nilai tukar itu selalu berharga bagi orang-orang yang memilikinya. Saudaraku sekalian, seringkali kita menjumpai seseorang yang selalu dibanjiri oleh rezeki, oleh uang. Dia selalu memiliki uang yang berlimpah. Bahkan umur hidupnya tidak pernah kekurangan atau tidak pernah sepi dari uang. Sedangkan kebalikannya, banyak orang yang justru kesulitan untuk mendapatkan uang. Padahal dia pintar, rajin bekerja, tapi justru tidak memiliki uang. Nah, ini dikarenakan tidak memiliki titik kelemahan atau titik di mana sang uang tersebut bisa tunduk dengan kita. Nah, bagi seseorang yang mengetahui rumus atau pola daripada karakter uang, sifat uang, maka mudah baginya untuk mendapatkan uang. Bahkan uang yang akan datang dan mengejar kepada kita semua. Sebelum kita membahas bagaimana cara memanggil ruh uang, perlu kita ketahui sifat atau karakter uang. Yang pertama, uang itu sebetulnya memiliki ruh, sebagaimana benda-benda yang ada di alam semesta ini. Sehingga, karena dia memiliki ruh, maka harus kita perlakukan dengan cara yang baik. Misalkan, jangan sampai kita menaruh uang sembarangan, kemudian uang tidak dirapikan, lalu kita lempar, maka ini sama halnya tidak menghargai uang. Dan ini berlaku untuk benda-benda di sekeliling kita, teman-teman. Oleh karena itu, kenapa? Dalam agama Islam kita diajarkan untuk selalu hidup bersih, merapikan tempat-tempat, merapikan baju, merapikan wadah-wadah. Ini karena mereka semua memiliki ruh yang selalu berinteraksi dengan kita, walaupun kita tidak mengetahui atau tidak memahaminya. Kemudian karakter uang yang kedua yaitu, uang itu tidak mengenal agama. Karena uang bukanlah makhluk mukallaf yang memiliki kewajiban seperti kita. Dia memiliki ruh, tapi tidak memiliki akal. Sehingga dia tidak wajib beragama. Oleh karena itu, agama apapun, dari golongan manapun, jika tahu rumus atau karakter uang ini, maka dia mudah mendapatkan uang atau dicintai oleh uang. Nah, kemudian karakter uang yang ketiga, yaitu uang tidak mengenal baik dan buruk. Oleh karena itu, sering kita jumpai orang yang ahli maksiat, orang yang memiliki karakter jahat, selalu memiliki uang. Bahkan tidak susah untuk mendapatkan uang di setiap waktu. Nah, karena dia memiliki pola atau mengetahui titik kelemahan dari uang tersebut, karakter daripada uang, sehingga dia mampu menaklukkan uang, sehingga uang itu selalu mengikutinya. Oleh karena itu, perlu kita mengenali sifat uang ini. Kemudian yang keempat, perlu diketahui bahwa uang tidak setia, dia tidak tetap dan tidak hilang. Artinya, uang itu sebetulnya walaupun kita memiliki tabungan miliaran atau bahkan triliunan, sebetulnya
tidak semua uang itu adalah rezeki kita. Sehingga kita perlu sadar, mungkin saja itu nanti rezeki anak cucu kita atau keluarga kita yang membutuhkan. Dan pada saat tertentu, ketika kita kehabisan uang, pada hakikatnya uang itu tidak pergi dari kita, melainkan dia berpindah tuan atau berpindah kepemilikan. Sehingga kita harus sadar bahwa tidak ada sesuatu yang abadi tentang keuangan. Artinya jangan menganggap ketika kita memiliki uang, selama-lamanya kita memiliki uang. Karena pada hakikatnya, walaupun secara kepemilikan uang itu milik kita, belum tentu itu bagian dari rezeki kita. Kemudian karakter uang yang kelima, uang mencari tempat yang aman dan nyaman bagi yang merawat uang tersebut. Artinya, uang itu selalu mendekati seseorang yang menggunakannya dengan semestinya, tidak dihambur-hamburkan. Oleh karena itu, bagi seseorang yang cinta atau mampu meluluhkan ruh uang ini, dia selalu diikuti oleh uang, kapanpun dan dimanapun. Kemudian karakter uang berikutnya, yaitu sebetulnya uang hanyalah bagian dari sesuatu yang lewat atau yang numpang lewat. Artinya apa? Ketika seseorang itu pelit, ketika memiliki uang hanya disimpan, tidak pernah dinafkahkan, tidak pernah digunakan untuk membeli sesuatu, maka uang itu akan mengendap dan dia enggan atau justru lari dari seseorang yang memiliki karakter seperti itu. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi seseorang yang pelit sehingga dia bisa kaya raya. Karakter orang kaya raya, dia suka memberi karena dia sadar bahwa uang itu mencari tempat untuk berlalu, untuk lewat. Ibarat sungai, dia mencari tempat untuk mengalir dan kitalah tempat untuk mengalir itu. Oleh karena itu, kenali sifat-sifat uang tersebut sehingga kita mampu menaklukkan uang, dan uang itu akan menjadi milik kita dan selalu mengikuti kita dimanapun dan kapanpun. Nah, sekarang bagaimana cara memanggil ruh uang tersebut? Kita akan memanggil ruh uang melalui media surah Al-Ikhlas. Sebetulnya banyak cara teman-teman untuk memanggil ruh uang ini. Nah, salah satunya yaitu menggunakan surah Al-Ikhlas yang saya ajarkan pada kesempatan kali ini. Pertama, sebelum kita melakukan proses pemanggilan ruh uang, berwudulah terlebih dahulu. Jika masih ada waktu, sholatlah 2 rakaat, yaitu sholat hajat. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya uang ini selalu didatangkan untuk kita, selalu mendekati kita. Setelah selesai sholat, kemudian ambillah 1 lembar uang, bisa 100.000, bisa 50.000. Setelah itu, langkah kedua, berkomunikasilah dengan uang tersebut dan ucapkan kepada uang yang kita pegang tersebut supaya uang itu memanggil rekan-rekannya, memanggil teman-temannya untuk datang kepada kita. Nah, setelah itu baru kita baca surah Al-Ikhlas sebanyak 21 kali di setiap malam atau setelah selesai sholat Isya. Nah, usahakan pada saat membaca surah Al-Ikhlas ini kita berada di luar ruangan atau di tempat terbuka. Nah, alangkah baiknya jika kita baca di waktu setengah malam yang kedua, yaitu setelah jam 12 malam. Ini lebih bagus. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena perlu diketahui, di tengah malam, vibrasi positif di alam semesta ini sangat bagus. Sehingga dengan energi yang full tersebut, magnet atau daya tarik tentang kerezekian itu akan bekerja secara maksimal. Dan pada saat kita memanjatkan doa di waktu itu, maka Allah mudah mengabulkan doa-doa kita. Sehingga alangkah baiknya jika belum mengantuk, bacalah di waktu setelah jam 12 malam. Dan yang terakhir, jangan lupa niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan menyembah uang, kita hanya mengenali karakter atau sifat uang. Selebihnya Allah yang menundukkan uang itu untuk kita. Nah, sementara seperti itu, silahkan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.